Salam cinta penuh kedamaian semuanya. Wah, ketemu lagi kita di YouTube channel Bunda Arsaningsih di podcast Karma dan Reinkarnasi. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang hubungan karma, reinkarnasi, dan self love. Pastinya seru. Tapi sebelum itu mungkin kita lihat dulu bumpernya ya. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Oke, sebelum mulai mungkin saya mau ucapin mohon maaf dulu soalnya banyak nih udah terasa radiasi cemas nih, jadi apa enggak, mulai apa enggak, karena kita agak sedikit molor ya, mohon maaf ya, mudah-mudahan dimaafkan ya. Dan hari ini kita akan ngomongin, tadi udah dikasih tahu proses tentang self love ya. Dan kita mungkin sambut dulu narasumber utama kita, Bunda Arsaningsih. Ya, selamat malam Dr. Rasto, selamat malam Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Dan senang sekali bisa bertemu di podcast kali ini. Dan temanya masih nyerempet-nyerempet cinta, karena ini adalah bulan penuh cinta katanya. Oke ya, memang sih bulan penuh cinta. Makanya kita ngomongin yang berhubungan dengan cinta. Tadi minggu lalu kita udah ngomongin tentang belahan jiwa. Tentang belahan jiwa, dan minggu ini kita ngomongin tentang self love. Jadi self love ini satu proses yang lumayan banyak diangkat akhir-akhir ini, Bunda. Benar. Cuman sebelum masuk ke self love, mungkin kita mau sharing sedikit bahwa pembelajaran kali ini nih, atau yang sharingnya kita kali ini itu totally free, nggak ada biaya atau gimana. Tapi kalau misalnya mau berdonasi, kita ada wadahnya, Bunda. Ya. Jadi bisa dilihat, harusnya ada tulisan di sini. Sekarang kita mau mulai pembahasannya. Ada yang nanya, gimana kisah cinta Bunda dan suaminya? Ih, kepo. Tahu aja. Iya, oke. Bunda, balik ke topik, Bunda. Boleh ke topik ya. Jangan terpecah dulu ya. Saya cuma mau ngomong ini kan tentang proses self love. Self love adalah sesuatu yang akhir-akhir ini lagi banyak diangkat sama orang. Udah gitu self love ini Bunda sebut juga di waktu ngomongin karma, reinkarnasi, dan belahan jiwa. Betul. Bahwa untuk bisa mencintai seseorang itu harus mulai dari proses mencintai dirinya sendiri. Benar, ya. Nah makanya saya mikir selain kemarin kita ada event yang ini baru cinta, mungkin teman-teman ada yang ikut bisa seru banget ya. cerita, bisa sharing dikit. Selain itu kan ngomongin tentang cinta ya, tapi yang sekarang di self love ini akan lebih dalam lagi ngomongin masalah cinta ke diri sendiri. Ya benar, karena hukum alam ini ya dengan prosesnya kan bisa memberi kalau kita sudah memiliki. Ya. Bisa memberi kalau kita sudah memiliki. Iya, kalau kita nggak punya duit bisa berbagi duit nggak? Dr. Rasto bisa ngasih orang uang nggak kalau nggak punya uang? Make sense sih, Bunda, susah ya? Ya susah. Maka ketika kita itu mau berbagi cinta pada yang lain ya harus penuh dengan cinta dulu. Tapi kebanyakan orang ya di luar nih, saya lihat mereka kebanyakan marahnya daripada cintanya. Itu kan jadi masalah ya, kalau misalnya di dalam dirinya itu penuh marah, bukan penuh cinta nih, kira-kira yang dibagikan? Ya pasti marah dong. Membagiin cinta, pengennya berupaya, tapi nggak bisa karena dia masih penuh dengan kemarahan. Oke, berarti untuk bisa mengisi diri dengan cinta, untuk bisa memiliki self love atau cinta kepada diri sendiri. Benar. Itu adalah satu hal yang harus dilakukan sebelum seseorang itu bisa menyebarkan cinta. Karena banyak kan di beberapa kebudayaan bilang proses kita tuh salah satu membayar karma adalah dengan proses memancarkan cinta. Makanya ada beberapa kebudayaan yang melakukan proses memancarkan karma
memancarkan karma, memancarkan cinta sebagai ritual rutinnya gitu. Jadi terus memancarkan cinta, memancarkan cinta. Tapi kalau dalam dirinya belum ada cinta, ya apa yang dipancarkan? Tentunya yang dipancarkan adalah kualitas yang dia miliki. Nggak mungkin ya kita bisa tadi nggak punya duit berbagi duit, nggak bisa. Jadi disinilah banyak orang yang merasa kesulitan ya, ingin berubah dan ingin dicintai, tapi mereka kebanyakan mengirimkan hal-hal yang membuat orang-orang itu enggan mencintai. Karena apa? Tentu merasa tidak nyaman, berdekatan aja tidak nyaman, bagaimana bisa berbagi cinta. Ya. Dan ya itu sesuatu yang meradiasi. Kalau misalnya di dalam sudah ada cinta, terradiasi dengan nyaman, orang-orang sekitar seperti Bunda bilang juga akan merasa lebih nyaman. Ya, ini ada yang bilang loh, Sri Dewi, Bun, habis acara hari Valentine kemarin, suami saya makin lengket nih Bun, mungkin sudah kena transferan cinta nih. Wah, luar biasa ya. Saya ikut bahagia mendengarnya. Dan mudah-mudahan yang lain begitu paham juga akan tentu mendapatkan manfaat ya dari proses belajar kita. Ya, dan ya yang kemarin sudah ikut ya mungkin bisa mulai melihat ke dalam diri dan mulai memperbaiki segala macam ya. Ya mudah-mudahan jadi jauh lebih baik dan kayak Bu Sri Dewi merasa orang-orang sekitar akan lebih mencintai kita ya. Dan sekarang kita masuk ke self love ini, Bun. Ya. Oke. Self love ini kan luas banget. Orang bilang kalau mencintai diri sendiri, ada beberapa pendapat. Ada orang yang bilang mencintai diri sendiri adalah melakukan hal yang saya mau. Karena saya cinta diri saya sendiri. Dibilangin jangan ngelakuin hal seperti ini. Kan saya cinta diri saya sendiri, Kak. Boleh dong saya ngelakuin hal seperti itu. Itu kebablasan itu, dokter. Nah itu bablasan tuh gimana, Bun? Mungkin bisa dijelasin dikit. Kan tugas saya mancing-mancing aja kan? Iya. Jadi tukang pancing. Saya ngasih pancingnya gitu, supaya Bapak Ibu semuanya nanti kita sama-sama dengan alat pancing ini bisa mancing ikan ya. Jadi bukan saya nggak mau ngasih ikannya ya, kita belajar nih bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah siap untuk sharing kita malam hari ini ya, mengamati dan jangan cukup berteori, mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita bertumbuh bersama menjadi lebih baik. Tunggu sebentar, Bun. Sebelum mulai, pasti banyak yang mikir, waduh ini ngomongin self love pasti akan banyak tips-tips dari Bunda. Ya. Sebelum ada yang kecewa, yang mikirin nunggu tipsnya kok lama banget nggak keluar tips-tipsnya. Karena kita udah sepakat bahwa prosesnya tuh nggak akan banyak ke arah proses tips gitu ya, Bunda. Benar. Ya, jadi dalam konsep kita bersama di tim Soul, karena tidak saya sendiri, kita lebih mengutamakan memberikan pemahamannya terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah paham dengan sesuatu, baru kita mengarah pada solusinya, daripada nanti ngasih tipsnya tapi kita belum paham dengan kenapa ini terjadi, kenapa ini begini begitu, kan jadinya malah lebih bingung ya. Jadi coba simak dulu pembelajaran ini dan tentunya akan lebih nyaman bagi kita untuk paham dengan proses diri kita, sehingga nantinya dengan solusi yang nanti di akhir Bapak Ibu bisa tentunya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira gitu ya, Dok ya? Iya. Kura-kura lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa dapat dulu pemahamannya seperti apa, baru kita bisa masuk. Oh, ternyata dengan pemahaman ini kita lakukan seperti ini. Mungkin gitu ya, Bunda ya? Iya, benar. Iya. Jadi mari kita pahami dulu. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Kalau orang bilang bahwa self love adalah saya bebas melakukan sesuatu yang saya suka, karena itu artinya mencintai diri saya sendiri. Saya pengen ini, boleh karena saya mencintai diri sendiri. Saya pengen itu, boleh karena saya mencintai diri sendiri. Itu gimana menurut Bunda?
Itu namanya selfish ya, terlalu percaya ego jadinya malah yang bertumbuh ya. Jadi berbeda ya, Bapak Ibu, bahwa proses daripada self love itu bukan seperti yang tadi apa mau saya gitu ya, keinginan saya. Terus lama-lama juga orangnya terlalu serakah apa-apa untuk saya, jadi dia nggak mau berbagi gitu. Nah, sedangkan yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kita menumbuhkan self love ya. Jadi proses ini banyak sekali yang akhirnya mungkin Bapak Ibu mulai koreksi di dalam diri. Ada beberapa, saya lihat orang lain tuh percaya diri banget. Tapi ya kalau kebablasan dia jadinya selfish ya, terlalu Atau jadinya narsis ya, mungkin narsis. bahasa-bahasa yang banyak nih, Benar. kayak dibilang nih dari Agung ke Pakistan, ada yang nanya Mm-mm. apakah self love sama dengan narsis? Enggak, Beda. beda. Ya, self love beda dengan selfish, beda sendiri, beda ya itu ya. Jadi lebih banyak ke proses bagaimana seseorang dapat menghargai dirinya. Mungkin bahasa Indonesianya ya, bagaimana mereka bisa merasa bahwa dia itu sama dengan yang lainnya, tidak ada rasa tidak percaya diri ya, tidak ada rasa yang tidak nyaman dengan dirinya. Karena apa? Karena mereka mengenal dirinya. Nah, ini yang paling penting untuk menumbuhkan self love ya di dalam diri seseorang. Oke, tadi Bunda ngomongin tentang proses mengenal dirinya untuk bisa masuk ke self love. Ini kalau misalnya saya nyoba masuk ke definisi sebentar ya, mungkin ya. Oke. Saya coba sempat riset sih dengan proses self love. Ada yang bilang self love itu adalah proses respect atau proses menghormati diri sendiri. Ada yang bilang prosesnya memiliki tanggung jawab pada diri sendiri. Benar ya. Ada yang memahami diri sendiri. Berarti memahami harus kenal dulu dong. Kalau nggak kenal nggak bisa paham. Dan merasa equal to each other. Jadi maksudnya merasa diri itu selevel sama orang lain. Terus Tidak lebih ya. Nah, Nanti ini jadi selfish kan? ini yang saya mau kok misalnya setara sama orang lain, apakah seperti itu? Kalau di sini ada salah satu ahli yaitu Kosaba. Dia bilang ini adalah self love adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri kita saat mampu mengambil keputusan dan perkembangan spiritual, fisik dan juga psikologis. Oke, itu pendapat ahli. Cuman kita nggak mau terlalu ahli sentrik di sini ya. Kita ngomongin yang emang day to day atau sehari-harinya. Ya, benar. Jadi kalau kita lihat ya dari apa yang tadi sudah disampaikan para ahli itu ya, kebenarannya juga banyak ya. Tapi kembali lagi, para ahli itu sudah menemukan yang seperti itu, tapi pembuktiannya banyak yang sulit untuk berubah ya. Untuk banyak pasien atau apa akhirnya sulit untuk mengubah, bahkan banyak yang pingin tapi kok susah gitu ya. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti tips. Itu yang seringkali orang tuh cuma nunggu Bunda ngasih tips apa ya. Setiap ada yang bertanya tipsnya lah, maunya cepet tapi belum paham untuk apa. Disinilah saya selalu mengajak Bapak Ibu untuk memahami dulu ya, dan habis sudah paham baru kita melanjutkan pada tahapan berikutnya. Oke, jadi nomor 1 adalah proses pemahaman dulu. Ya, pemahaman dulu. Karena bisa jadi kayak Bunda bilang tadi, banyak orang self love udah banyak disebutin di mana-mana, tapi kok banyak orang yang kesulitan dalam proses self love-nya. Karena mungkin self love yang dimaksud oleh sana sini itu bisa aja berbeda. Benar, kan opini orang beda-beda. Dan akhirnya bingung sendiri, nggak tahu apa yang dituju, akhirnya ya bingung untuk menuju ke sana. Akhirnya banyak diupayakan tapi juga menghabiskan waktu loh itu ya, saking bingungnya loncat sana loncat sini, tanya ini tanya sana, tapi nggak menemukan sesuatu. Jadi ingat sama Miss yang datang kemarin ya, misterius ya, yang kebingungan dengan satu hal ya. Jadi saya pun tidak ingin Bapak Ibu kebingungan dengan hal ini. Karena apa? Kita tuh sering sekali
Ya kalau sudah dari luar itu, wow luar biasa deh, datang banyak sekali dan kita asal, oh ya ya ya, asal ngikut aja. Mereka tidak mau memahami sebenarnya sesuai nggak dengan proses diri kita gitu. Kita menerima semuanya, tapi ingat semua harus terseleksi sehingga tidak malah menimbulkan kebingungan yang lebih. Padahal halnya yang dibicarakan itu sederhana, yang di tradisi atau kebiasaan adat istiadat kita sudah sesuatu yang udah lumrah, tapi karena heboh banget ya, karena di luar happening, jadi kita di sini juga ikut-ikutan, tapi nggak ngerti kenapa. Oke, kita bahas yang pertama berhubungan dengan self love ini ya. Tadi sudah disampaikan Dr. Rasto, dan yang pertama dari semua proses ingin bertumbuh, mempunyai rasa percaya diri, mencintai diri, tentu yang dibutuhkan pertama adalah mengenal dirinya. Jadi kenapa langkah awal mengenal jati diri itu sebagai dasar ya, sebenarnya saya tujuan saya tuh ya ke sana, agar Bapak Ibu tuh mengenal diri, mempunyai kecintaan akan diri, penghargaan, dan akhirnya dapat menghargai bahwa sejatinya kita itu enggak sendiri, tapi ada kekuatan Tuhan yang berperan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Nah itu dasarnya. Jadi karena banyak yang memotong ya, maksudnya mereka nggak perlu ikut yang ini, saya mau langsung yang bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Nah itu memotong berapa proses di mana harusnya pahami dulu dirinya. Kalau kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan bisa mencintai diri kita. Ya, mengenal diri ini sesuatu yang sangat penting. Ya, banyak orang yang bingung dengan dirinya. Ditanya, kamu suka apa? Apa ya? Nggak tahu. Ya, hobi kamu apa? Bingung sendiri. Ya, atau apapun itu, seringkali orang-orang tidak mengenal dirinya. Apa kesukaannya? Dia apa yang menjadi argumennya? Dia tidak berani mengungkapkan. Ya, ketakutan, cemas, dan rasa-rasa itu tentu tidak akan membuat penghargaan atas diri. Nah ini penting bagi Bapak Ibu untuk mengarah pada mencintai ya, self love, di dalam menumbuhkan rasa mencintai diri kita sendiri. Mungkin itu dulu. Berarti kan prosesnya kan tadi Bunda bilang harus mengenal diri dulu. Ya saya coba nyari-nyari kan ya, apa namanya, biasanya proses menuju self love itu seperti apa. Ada satu pakar yang bilang kalau proses self love itu yang pertama memang harus self aware dulu, atau mengenal dulu, aware sama diri. Misalnya apa sih sebenarnya yang dirasakan ini gitu kan. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak aware, kita nggak bisa ngubahnya. Ya benar. Jadi kalau kita, ya itu bahasanya ya. Kalau tadi saya pakai bahasa Indonesia, Dr. Akso pakai bahasa Inggris atau apapun, tuh maknanya tetap sama. Jadi langkah yang pertama adalah selalu aware dengan diri kita, atau mengenal ya, berkesadaran dengan diri kita sendiri. Banyak orang tidak bisa mengubah karena dia belum mengenal dirinya. Ya kalau yang dia kerjakan atau yang dia rasakan baru dalam kehidupan saat ini saja, oke, bisa berubah gampang. Tapi kalau sesuatu yang dia ketahui ini atau yang dia rasakan ini bagian dari past life-nya, nah kan susah. Terus bagaimana cara mengubahnya? Ini yang perlu disadari. Mungkin tidak hanya sebatas realita fisik saat ini, tapi mari kita pikirkan yang lebih panjang, berhubungan dengan realita kita, berhubungan dengan karma dan reinkarnasi tadi. Iya, ini kan ini ada pendapat dari dari Made Sumiati. Self love apakah termasuk menerima dan berdamai dengan kekurangan diri ya Bunda? Iya benar kan sekali. Setuju ya? Setuju. Nah ini yang ada masalah. Cindy Pratiknyo
Saya belum menemukan sesuatu dengan diri saya. Gimana ya Bunda? Kan kalau dia belum tahu dirinya siapa, susah untuk mencintainya. Betul. Dan tadi Bunda bilang juga kalau misalnya kita orang bilang untuk mengenal diri itu cukup kita lihat apa sih potensi kita, apa sih hobi kita, apa sih kesukaan kita. Cuman itu kan di permukaan banget ya Bunda ya. Ya, itu masih permukaan. Jadi lebih ke arah batiniah. Ya, batiniah itu tidak terlihat, tapi rasa yang berkecamuk di dalam diri ya. Jadi ini ada yang bilang self love salah satunya berdamai dengan diri sendiri, ya itu benar tahapannya. Begitu kita mengenal diri kita, oh ya saya membawa misalkan ya, saat ini kenapa sih saya tumbuh tidak percaya diri? Padahal kurang apa, ganteng dapat, ya kan, tajir dapat loh. Kemudian bergaul gampang, tapi kenapa dia nggak percaya diri? Nah, itu kan sesuatu misteri nih. Kenapa ya? Kalau kita lihat dari hanya proses kehidupan saat ini, harusnya enggak lah itu muncul. Kurang apa lagi? Sampai semua orang bingung kenapa ya? Padahal itu sudah terpenuhi semuanya. Tapi ada sesuatu yang ada di proses batin ya, atau bagian dari past life dia, yang membuat dia benar-benar terpuruk dan hilang kepercayaan dirinya. Nah, untuk itulah tanpa disadari rekaman-rekaman traumatik itu harus benar-benar terselesaikan. Nah, proses yang bisa menyelesaikan adalah diri mereka sendiri. Dengan apa ya? Paham, oh iya, ini adalah bagian dari proses diri saya atau bagian dari rekaman jiwa. Ya, kalau kita sudah bilang rekaman jiwa berarti itu bagian dari past life, di mana tentu untuk mengubah sesuatu dari past life butuh power yang besar. Paling tidak ketika ada perang Bratayuda di dalam diri, ya kan, itu banyak orang kan seperti itu. Harusnya kamu yakin kamu bisa. Enggak lah, saya enggak bisa. Yang satu istilahnya orang bilang malaikat, setan sama malaikat saling ngobrol nih. Yang malaikat bilang ayo kamu pasti bisa, yang setan bilang enggak bisa, ya kan. Akhirnya kan jadi perang batin di dalam. Berarti mereka belum berdamai dengan diri mereka sendiri, dan ini harus dicari kenapa. Nah, proses mengenal jati diri akhirnya bisa menjawab hal tersebut dengan menyadari apa yang dia bawa, rekaman apa yang dia bawa, dan melepaskan semua hal-hal yang negatif dari rekaman bawah sadar yang dibawa pada proses jiwa, dengan mengenali dan sedikit demi sedikit melepaskan. Ya, itu sering kita lakukan, sehingga dengan proses tersebut kesadarannya dia mulai bertumbuh. Penerimaan kepada diri juga akan bertumbuh, dan tentu dia akan berdamai dengan dirinya. Dan ketika dia sudah berdamai, otomatis dia akan lebih menghargai lagi. Ya, menghargai, lebih bersyukur dengan terlahir sebagai manusia saat ini dengan akal budi kehendak bebas, dan memberdayakan dirinya, dan akhirnya ya mengejar semua ketinggalan yang mungkin pada saat dia self love mereka tidak bertumbuh dengan baik. Oh, saya ketinggalan, saya harus bertumbuh. Ya, jadi banyak sebenarnya masalah-masalah timbul ketika orang tidak benar-benar mengenal diri mereka. Ya, itu kan masalahnya ya Bunda ya. Kenapa? Karena ya kan tadi yang tips-tips yang banyak beredar untuk mengenal diri ya nggak jauh dari lihat kamu, bakat kamu apa, lihat kelebihan kamu apa. Dan ini ada yang nanya, Bun, bagaimana caranya kita bisa mengenal diri sendiri, sedangkan ini maksud dengan diri itu aja saya masih bingung. Ya. Yeah. Dan ditambahkan lagi dari beliau juga bilang, apakah yang disebut diri itu terdiri dari jasmani, batin, dan pikiran kita? Ini kan banyak banget kebingungan di luar. Ya mungkin proses mengenal diri itu satu proses yang sangat panjang,
nggak bisa cuman sekali 2 kali aja kita langsung kenal diri kita kan. Bahkan setiap hari ada aja sesuatu yang yang bikin kaget diri saya semakin mengenal diri kan gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu yang masih bingung atau yang mau serius untuk kenalin diri, bisa memulai melangkahkan langkah awal, yaitu ya ikut kelas langkah awal mengenal jati diri ya. Jadi tahu proses mengenal jati diri itu seperti apa ya. Mungkin kalau emang ada yang minat bisa cek di jatidiri.online ya. Tapi itu memang ya membantu sekali ya Bunda prosesnya ya. Ya, itu sangat membantu sekali. Karena di awal kita ajak paham ya, kenapa sih semua proses di alam ini terjadi berhubungan dengan diri kita sebagai manusia. Manusia itu bagaimana sih prosesnya? Ada yang bingung, saya itu lahir tapi nggak boleh tahu nih reinkarnasi, pokoknya harus taunya yang saat ini aja. Tapi begitu kita hanya dibatasi saat ini, realitanya saat ini, pertanyaan-pertanyaan di luar logika itu muncul semua, ya jelas lah ya. Hitungannya nggak cocok ya. Hitungannya nggak cocok. Jadi mau nggak mau ya tabirnya harus dibuka. Dan untuk bisa memahami sampai melintasi ruang dan waktu ya saya bilang belajar. Sebenarnya kalau Bunda bilang mau nggak mau tabirnya dibuka, itu kan tetap balik ke personal masing-masing. Ya, kembali nggak istilahnya mengikuti proses alam ini atau terdoktrin untuk batasan-batasan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tapi tentunya dengan pilihan itu akan membuka possibility yang berbeda. Maksudnya kalau memang kita maunya ngelihat cuman di sekarang aja, ya possibility-nya segitu aja. Akan ada beberapa pertanyaan yang ya udahlah terima aja, nggak usah nanya lagi. Tapi kalau kita mau membuka, ya tentu prosesnya kita akan lebih banyak possibility, lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terjawab. Ya, benar. Dan orang banyak yang nanya, gimana caranya saya menyadari past life saya, kan gitu. Ini ada yang nanya beneran sih Bunda. Gimana caranya saya menyadari past life saya padahal saya tidak tahu past life saya seperti apa. Ini kan kita ngomongin self love, poin pertama adalah self aware. Poin pertama adalah mengenal diri sendiri. Iya, kalau misalnya masalah yang bikin kita nggak percaya diri, masalah yang bikin kita nggak mencintai diri sendiri itu muncul di kehidupan ini. Kalau misalnya di kehidupan sebelumnya, ya itu yang terjadi masalah lebih gitu ya. Kalau memang hanya sekedar traumatik pada masa anak-anak ya, yang menjadi beban kita untuk tumbuh tidak percaya diri ya, sehingga self love kita berkurang, apalagi sampai sangat membenci dirinya ya. Udah kurang apa kok benci banget sama dirinya, saya mati aja lah. Pilihan itu kan menunjukkan bahwa self love-nya sangat kecil ya, padahal dia harus bersyukur dong dengan semua kelebihan yang dia miliki, di mana orang lain masih sangat kekurangan aja mereka bisa lebih bersyukur dengan kondisi tersebut. Nah, ketika kita pahamannya dalam proses ruang lingkup kehidupan saat ini, kalau itu memang sumbernya bisa terselesaikan, tentu lebih mudah bagi orang untuk akhirnya mempunyai rasa percaya diri dan tumbuh menjadi lebih baik. Tapi kalau masalahnya itu tidak pada kehidupan saat ini, tapi bagian dari proses rekaman past life-nya, atau orang bilang kawan bayen, bawaan janin atau apapun ya, bagaimana, apakah dia bisa menyelesaikan. Nah, sebenarnya bukan masalah kita harus paham dengan dulu saya terlahir siapa, bukan di sana permasalahannya. Tapi kenalilah bahwa tidak semua hanya terbatas pada kehidupan saat ini. Ada sesuatu di balik proses kelahiran kita yang terdahulu, yang terbawa, sehingga kita bisa melakukan proses penerimaan akan diri. Oh ya, ini adalah bagian dari past life saya yang harus saya terima. Berarti kekurangan saya harus saya rubah. Ya, kalau kita cari ya mau nggak mau ya itu ada di past life, walaupun tidak harus kita berproses terus dengan past life-nya. Cukup disadari bahwa itu ada bagian dari past life yang belum terselesaikan, dan kali ini kita meniatkan untuk mengenalinya, menandai. Oh iya, ini bukan dari apa yang saya traumatik atau apa yang membuat saya tidak bisa mencintai atau
menghargai diri saya, tapi mungkin bagian dari past life. Dan apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan mulai mengamati diri lebih dalam, ya, proses penerimaan, ya, menerima kekurangan, ya, kelebihan kita. Dan akhirnya ya, kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan past life yang tidak bisa terselesaikan, sebenarnya ada yang bisa membantu kita, yaitu kekuatan Tuhan. Nah, disinilah baru manusia itu menyadari bahwa untuk proses diri itu membutuhkan kekuatan Tuhan. Tidak bisa hanya kekuatan personal kita saja. Seberapa sih kemampuan manusia untuk mengubah? Tapi seberapa, kalau kita amati, seberapa sih proses penciptaan ini kita punya andil? Sebenarnya ya tidak banyak sekali, tapi kekuatan Tuhan yang mengalir ini akan mampu paling tidak menyelesaikan sisa-sisa yang kita bawa dari proses past life tadi, ya. Pelan-pelan disadari, oh ya, saya punya ini, oh ya, saya. Jadi prosesnya memang hanya orang tersebut sendiri yang mau melakukan, orang lain tidak bisa. Ya, jadi ini proses membuka diri. Ya. Oke, tadi kan Bunda ngomongin proses membuka diri. Ini saya mungkin agak mundur dikit ya Bunda ya. Kan kalau kita ngelihat nih, ya manusia selalu berusaha untuk mengenali sesuatu tuh dari apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dibaca, apa yang bisa diukur. Kayak misalnya gelas. Oh, gelas ini karena gini ini kan gitu. Nah, selama ini yang beredar di luaran untuk ngomongin tentang kekurangan self love itu, yang bisa dilihat adalah proses insecure atau ngerasa nggak aman. Itu kenapa? Karena dia merasa lebih rendah daripada orang lain, kurang percaya diri. Terus selalu berusaha untuk mendapatkan approval atau mendapatkan izin. Itu makanya dia jadi kayak berpura-pura, takut dinilai, perlu penguatan. Kadang-kadang dia benci banget kalau misalnya dia melakukan satu proses kesalahan yang akhirnya dia selalu menyalahkan diri, terlalu keras sama dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa yang berujung pada proses bunuh diri. Ada akhirnya punya masalah sama hubungan-hubungan sekitarnya. Itu kondisi-kondisi di mana proses kekurangan self love. Dan tadi Bunda cerita bahwa kita harus runut ke belakang. Berarti ini kan masalahnya di masa lalu yang membuat seseorang itu memiliki kekurangan di self love-nya, atau tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Memang kalau di buku-buku dibilang itu lebih banyak ke proses trauma. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau trauma-trauma sekarang mungkin ada proses bisa proses penyelesaian, mungkin ada beberapa pakai waktu segala macam. Tapi ada beberapa yang dia ngerasa nggak ada trauma di masa lalu, tiba-tiba ya dia terbentuk seperti itu. Itulah yang Bunda sebutkan tadi, masalah ada di past life. Tapi yang tadi Bunda bilang, perlu bantuan kekuatan Tuhan. Tapi itu nggak cuma untuk past life kan, untuk masalah yang di kehidupan ini pun perlu juga. Ya, jadi pada intinya mereka yang belum memiliki self love yang cukup tinggi ya, tapi nggak kebablasan ya istilahnya, mempunyai kesadaran untuk mencintai dirinya, sebenarnya mereka kekurangan cinta pada past life-nya atau pada traumatik masa kecilnya, ya kan? Coba kalau mereka penuh dengan cinta, maka mereka akan tumbuh dengan rasa percaya diri. Nah, kekurangan cinta inilah yang sebenarnya mereka cari. Ya, sebenarnya kalau kemarin banyak Bapak Ibu ikut pada proses Valentine akan menemukan bahwa sesungguhnya cinta Tuhan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan diri kita. Ya, karena sesungguhnya sumber daripada Sang Maha Cinta, ya, sumber dari proses cinta ini ada pada kekuatan Tuhan itu sendiri. Maka kalau saya berhubungan dengan mereka-mereka yang mempunyai awal self love yang rendah, akhirnya saya ajak mereka untuk merasakan betapa cinta Tuhan mencintai kita. Dan ketika mereka terhubung dengan kekuatan Tuhan,
Kekuatan Tuhan itulah yang dapat memenuhi dan akhirnya membuat orang itu merasa dicintai. Ya, mungkin dia mengharapkan cinta dari orang lain, keluarga, orang tua. Ya, sejak awal biasanya traumatiknya pada anak-anak. Kemudian mereka akhirnya menyadari, oh tidak, dengan orang-orang yang saya anggap mampu mencintai saya saja saya dapat bertumbuh, tapi kekuatan cinta Tuhan itu sangat luar biasa menyembuhkan atau menggenapi cinta kita. Dan mereka pun tersembuhkan. Mereka pun akhirnya tumbuh menjadi orang yang percaya diri. Ya, dan mereka tumbuh menjadi orang yang mampu menghargai dirinya, bersyukur bahwa terlahir saat ini saya dapat bertumbuh, saya mengenal cinta Tuhan, dan mereka dapat menjalani proses kehidupannya dengan self love yang cukup, dan mereka bahkan bisa berbagi cinta kepada orang lain. Ya, yang pertama, mereka terpenuhi dengan cinta Tuhan. Dan rasa cinta, ya, cinta Tuhan ini yang akan menyembuhkan luka batin mereka, walaupun itu bawaan dari past life tadi. Enggak ada masalah lukanya berapa kali kelahiran, enggak usah dicari. Tapi sadari saja, saat ini saya sudah terlahir, saya bertumbuh hingga saat ini hanya sebenarnya untuk mengetahui bahwa saya membutuhkan cinta Tuhan. Dan cinta Tuhanlah yang menyembuhkan luka batin kita dari kehidupan saat ini maupun banyak trauma di past life. Jadi kepikir, kayak abis ini kita bahas karma, reinkarnasi, dan trauma, kayaknya seru ya. Ya, mengalir aja. Kalau dibahas di sini kayak penuh banget gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke prosesnya tadi. Memang cinta Tuhan yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang di kehidupan ini maupun di kehidupan yang dulu. Berarti bisa dibilang self love adalah mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin agar cinta Tuhan bisa masuk dalam diri kita dan membantu kita menggenapi diri kita. Jadi sebenarnya self love itu bukan saya cinta saya aja, tapi saya dengan bantuan Tuhan, apapun lah disebutannya, mau bilang apa yang tertinggi apa segala macam, mencintai diri saya gitu ya. Iya, jadi cinta itu bukan hanya kita yang mencintai saja, tapi kita dicintai juga. Tuhan itu adalah, ya, kita apa ya? Saya sampai nggak bisa kata merasa dicintai Tuhan itu ada sesuatu banget gitu. Nah, di sini juga kita melihat kalau berhubungan dengan cinta, ya, manusia itu seberapa sih bisa mencintai manusia lainnya dengan tulus? Enggak juga lah, ya. Tentu mereka punya trauma, punya ruang di mana tidak utuh cinta itu. Nah, begitu dia bertumbuh, ya dia harus penuh dulu dengan cinta, baru dia bisa berbagi cinta. Nah, untuk menumbuhkan cinta inilah, di dalam diri kita inilah perlu upaya. Ya, dari proses ini ada beberapa orang yang saya menjadi lebih percaya diri bahwa sebenarnya Tuhan mencintai saya. Itu jadi lebih beda loh. Saya mengenal banyak orang yang tadinya mereka terpuruk, kemudian dengan proses dia mengenali proses, ya itulah di langkah awal mengenal jati diri, kemudian dia paham dengan 4 aspek, kemudian dia paham untuk bagaimana mengubahnya. Saya melihat proses bertumbuhnya self love pada banyak orang yang tadinya terpuruk, sekarang dia bisa bertumbuh. Jadi dasarnya ya sebenarnya pertama, dia mengenal dirinya. Oh ya, saya bagian dari percikan cahaya Tuhan. Saya terlahir, saya membawa banyak rekaman, trauma, sukacita, dan apapun itu. Dan saya lahir kembali, saya menyadari saya harus mempunyai hutang cinta yang harus saya selesaikan dengan banyak orang. Kalau dulu saya belum berbuat baik, mungkin saya membuat trauma pada banyak orang, otomatis rekaman trauma masih terbawa dalam diri saya. Otomatis kita tidak mempunyai cinta, dan kita akan menuntut cinta beberapa pada banyak orang kalau agresif, atau kita akan terpuruk oleh rasa tidak percaya diri tadi.
Maka saya melihat anak-anak, ya karena kita sering ya soul ini ke anak-anak sekolah, kita akan melihat luka batin pada anak-anak ini cukup besar, ya. Jadi kita membersihkan trauma di sana agar mereka lebih tumbuh dengan percaya diri karena merasa dicintai. Dan cinta Tuhan sangat dahsyat, ya, mengubah semua itu. Di sini saya melihat rasa percaya diri mereka bertumbuh karena mereka menyadari, oh ya, Tuhan selalu terhubung dengan cinta Tuhan, dan membuat mereka bisa bersyukur lebih. Ya, tadi ada yang bilang self love berarti ketika seseorang bisa bersyukur dengan dirinya. Ya benar, tahapannya seperti itu, ya. Jadi nggak bisa saya hanya mengenali diri saya, seberapa kita mampu. Power kita tidak akan cukup untuk mengubah, karena di energi itu untuk proses bisa mengubah diri butuh power yang lebih besar yang membantu diri kita. Seperti proses healing, penyembuh itu harus punya power yang besar untuk bisa menyembuhkan orang lain. Maka sebenarnya ya sang sumber dari proses energi ini adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Begitu dia terhubung dengan kekuatan Tuhan, energi Tuhan bisa mengalir pada diri seseorang, maka dengan proses penyadaran dirinya, bersyukur telah terlahir dan melakukan semua proses penerimaan atas kekurangan, ya. Orang perlu untuk menerima kekurangan dirinya. Ya, jangan malah merasa terpuruk dengan kekurangan. Bahwa Tuhan itu maha pemurah. Beliau tetap menuntun kita pada proses tahapan yang lebih baik. Mengapa kita tidak memberikan kesempatan pada diri kita untuk berubah? Ya, jadi kalau kita paham konsep ini, maka mereka akan bangkit. Oh ya, saya harus bertumbuh, saya harus bisa. Ya, bersama Tuhan saya pasti bisa. Dan di sini pun menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, beberapa tadi ada yang merasa tidak nyaman dikoreksi. Begitu dapat koreksi, udah down. Padahal dengan proses koreksi, kita harus bersyukur, ya. Dengan dikoreksi kita bisa tahu kekurangan. Karena proses mengenal diri kita itu bisa dengan perenungan, mengamati, bisa dengan koreksi dari orang lain, sehingga tahu kekurangannya. Kemudian dia bisa belajar dari buku atau belajar dari YouTube seperti ini, ya, sehingga kita bisa, oh ya, ini saya belum. Tapi dasar dari proses ini adalah kerendahan hati. Nah, ini ada di langkah awal mengenal jati diri, ya. Bocorannya ke sana, tetap akan ke sana. Begitu dia paham, kita tuntun bertahap, dia mengenali dirinya dengan 4 aspek, dan setiap aspek ada prosesnya. Apalagi ketika kita sampai pada tahapan soul matter, bisa mengukur radiasi yang terpancar dari apa yang kita bawa, yang mungkin tidak pernah kita ingat, tapi energi itu ada di dalam tubuh energi kita, karena semua benih-benih karma itu ada di dalam diri kita. Dan ketika kita mengenal lebih dalam, maka kita akan pahami, oh ya, sekarang biarpun saya 7 hari 7 malam bertapa untuk paham diri saya saat ini, ya nggak akan terselesaikan, karena ternyata benih karmanya bukan di kehidupan saat ini, tapi bagian dari past life yang ada di tubuh energi saya. Nah, apa kita harus kembali ke masa lalu? Tidak. Tetap dengan kesadaran masa saat ini, tapi tentu kita akan bilang, itu sudah dulu, berapa kali kehidupan saya membawa. Terus nyelesainya gimana? Kalau saya bilang, tenang, cari sumber energi yang terbesar. Siapa yang punya? Ya Tuhan itu sendiri. Maka ketika orang-orang melakukan pertobatan, perenungan batin, ya, meminta maaf, memaafkan, terhubung dengan kekuatan Tuhan, power energi Tuhan inilah yang menyembuhkan trauma-trauma kita di proses past life tadi. Ya, jadi itulah yang membuat seseorang bisa berubah, karena energinya juga berubah. Jangan katakan seseorang terjadi perubahan hanya dengan kata-kata atau sekedar dilihat. Kelihatannya di luar, penampakan luar berubah, batinnya tidak berubah. Banyak
Ya, jadi banyak teori itu orang baru merasa berubah. Kalau kita di energi itu bisa melihat perubahan karena energi yang berubah. Ya, jadi dikatakan suatu proses pencerahan adalah ketika ada proses energi yang lebih terang, lebih cerah. Ya, pencerahan itu ada proses cahaya di dalam diri tersebut lebih bercahaya dibanding sebelumnya. Nah, dengan kekuatan Tuhan inilah proses-proses energi ini dapat bekerja sehingga seseorang itu pernah bertumbuh, ya, berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan rekaman atau benih-benih karma dari past life pun dapat terselesaikan sehingga cahaya dalam diri seseorang bertumbuh, otomatis dia akan menjadi memiliki cinta, ya, self love tadi lebih baik. Dan ya saya bingung sih mau ngomong apa ya, karena memang ya semua yang dikatakan Bunda itu ya memang segitu apa adanya kan. Kalau kalau kita cuman membatasi realita kita dengan mata, dengan telinga, dengan pikiran kita yang terbatas, itu kayaknya tuh nggak nyambung. Kadang-kadang bahkan ada beberapa orang yang malah ngejudge jadinya, Bun. Kok kamu nggak menghargai diri kamu sendiri sih, gitu. Orangnya dijudge, orangnya udah down, dia dijudge bahwa kok kamu tidak menghargai dirinya sendiri, dia makin down lagi. Kan tadi kita udah lihat kalau misalnya yang kekurangan self love, dia takut banget sama penilaian. Yeah. Takut banget, dia perlu pengakuan, dia takut banget sama penilaian. Nah, akhirnya malah jadi tambah kacau, ya, Bun. Iya, benar. Dan rasanya sih nanti kalau saya hanya ngomong yang tadi, banyak orang yang tidak, masa sih, gitu ya. Tapi rasanya saya juga perlu bertanya pada Dr. Rasto, karena dulu lo kan harus ada gimana sih Dr. Rasto bisa berubah nih sekarang, bisa mandu podcast, kemudian bikin puisi. Padahal kalau dulu dipikir gini-gini aja. Ya, nggak ngerti juga sih, Bun. Maksudnya ya mungkin bisa cerita karena memang udah ngalamin, ya. Dulu self esteem memang kurang banget, nggak percaya diri sama sekali. Bahkan kalau ingat waktu dulu pertama kali Bunda bilang, yaudah coba ngomong di depan 100 orang waktu itu, benar-benar sampai gemeteran, nggak berani ngomong di depan kamera juga, bingung kan gitu. Tapi ya semakin lama melihat ke dalam dan mencoba, oh ya sudah, tingkatin self lebih kenal diri bahwa oh ya ini memang suatu hal yang bisa dilakukan, ya dicoba dan akhirnya dilakukan, yang akhirnya jadi jauh lebih baik, mungkin gitu. Saya nggak terlalu kalau dari sisi saya yang jalanin kayaknya ya gitu aja gitu lah. Cuman mungkin Bunda secara soulmeter mungkin bisa kira-kira apa sih yang berubah kan gitu ya. Ya. Gini lah, lempar balik. Oke. Sebenarnya proses di dalam diri untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu kan perlu mencoba, ya, dicoba. Sekarang saya mengukur, oh ini potensinya ada, ya, potensinya ada, tapi dia hanya belum berani, ya, karena trauma banyak, ya. Kemudian saya suruh dia untuk membersihkan dari past life, ya, pahami terutama belum sampai ke sana, ya, apa yang terekam di frekuensi delta, ya, kemudian ada yang di epsilon, ya, mungkin Dr. Rasto enggak detail nyeritain begitu prosesnya, sehingga tanpa disadari rekaman-rekaman itu terbersihkan, bisa juga. Iya sih, waktu itu ingat Bunda sempat cerita, ayo kalau ngomong gimana caranya ngomong. Kayak mungkin bisa dilihat dari prosesnya, kalau kayak dari awal-awal podcast Karma dan Inkarnasi gitu ya. Sebelum podcast Karma dan Inkarnasi deh, yang Karma Reinkarnasi yang pertama.
setiap masuk ke Anda tuh sempat bingung, aduh ini gimana ya, ngomong sama orang tuh gimana ya, nanti kalau dinilai gimana ya. Awalnya seperti itu, mencoba untuk memupuk pokoknya biar bisa, nyatanya agak kebablasan. Bahkan sampai ada banyak yang bete kan kalau misalnya saya muncul ini apa, kalau ngomong motong-motong terus atau gimana ya. Itu berusaha, oh ini bablas ya, oh ya sudah, bersihin lagi, ambil posisi lagi seperti apa ya. Akhirnya ya terus bertumbuh sih ya, walaupun sekarang juga belum bisa belum perfect banget. Cuman saya pikir ya itu adalah satu proses belajar. Kalau nggak pernah gagal kan nggak akan pernah belajar, dan akhirnya nggak pernah jadi lebih baik. Itu aja sih yang saya tangkap, dan saya coba untuk terus pupuk kan gitu. Ya, itu prosesnya Dr. Rasto ya. Jadi setiap orang akan punya cerita masing-masing. Begitu juga saya sebenarnya juga tidak, awal sangat-sangat tidak percaya diri dengan tentunya ya trauma yang saya bawa dari masa anak-anak ya hingga dewasa, bahkan seterusnya kebablasan membuat saya merasa kecil, tak bisa untuk mampu untuk itu. Tapi kemudian ada pengingatan dari past life. Saya bertanya, Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini semua ya, karena berapa kali proses, walaupun saya tahu saya harus mengatakan ini, tapi saya tidak mampu gitu. Setiap saya mau berupaya berbagi, saya selalu merasa kecil gitu. Setelah saya mengamati dalam diri, kemudian saya menyadari saya memang dari, ya nggak usah jauh-jauh, dari frekuensi delta yang tersimpan dalam rekaman saya, ternyata banyak sekali ketakutan untuk berbagi. Kemudian di epsilon apalagi, dan itu juga sampai pada rekaman di semesta. Itu sangat luar biasa. Ternyata saya telusuri lagi, saya melihat diri saya di past life. Kenapa sih saya begitu ketakutan ketika saya berhadapan dengan banyak orang? Ternyata saya mempunyai rekaman di past life yang selalu dikejar-kejar, dan untuk berbagi kebenaran dikejar dan dihujat, kemudian bahkan kematian saya pun lebih banyak ke arah seperti itu. Dan saya mulai menyadari, oh ya, itulah bagian trauma yang membuat saya tidak bisa tumbuh rasa percaya diri. Dan akhirnya saya hanya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya, selesaikan itu. Bagaimana saya menyelesaikan? Saya tidak mampu. Ya, dan kemudian ya itu tadi, dengan tuntunan soulmeter saya lebih menyadari, oh inilah kelemahan saya, dan saya terus membersihkannya, tentunya dengan kekuatan Tuhan. Nah, karena saya mengalami dan saya kemudian merasakan bahwa ya saya tidak sendiri. Ketika saya harus berbicara, saya menyadari ada kekuatan Tuhan bersama saya. Karena saya hanya meniatkan untuk berbagi kebenaran ya kepada banyak orang, dan saya yakin Tuhan akan menjaga saya. Karena itu yang saya takutkan dulu. Bagaimana kalau saya salah ngomong? Bagaimana kalau saya begini? Banyak pertimbangan dan membuat saya lebih tidak percaya diri. Nah, begitu proses saya merenung, saya mulai menyadari, dan saya mulai, oh ya, ada bagian dari past life yang saya bawa, dan tentu saat ini saya harus belajar. Kompetensinya juga harus terasah. Kemudian saya juga mengikuti kursus seperti public speaking atau apa, untuk menguji diri apakah memang saya di sana. Saya tuh coba untuk nulis buku, ternyata memang itulah bagian dari rekaman jiwa saya yang tidak bisa saya hindari, dan kemudian saya perkuat dengan kekuatan Tuhan, dan syukurlah seperti yang Bapak Ibu lihat, saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu dengan lebih percaya diri. Mungkin teman-teman yang mengenal saya mungkin ya 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, hampir mengatakan saya tidak mengenal siput lagi. Dulu panggilannya siput ya, karena berubah gitu. Tapi ya inilah, saya pernah saya mengalami, dan saya tahu bahwa kalau saya cari hanya di kehidupan saat ini, ya saya tahu itu bagian trauma masa kecil saya. Tapi di balik itu semua kok masih ya ketakutan. Dan begitu saya bercerita, melihat kejadian-kejadian, saya menyadari ya, begitu
buruknya past life saya selalu dikejar-kejar, dihujat, dibunuh, dan itu menjadi sesuatu yang membuat trauma sangat dalam. Nah, begitu terselesaikan, saya menyadari bahwa kehidupan saat ini pun saya harus kembali untuk dapat berbagi, dan hanya cinta Tuhanlah yang membuat saya mampu. Maka ketika ada yang bertanya mengenai self love, banyak teori yang sudah dibagikan oleh banyak orang. Tapi ketika saya hening, saya hanya melihat Tuhan hanya mengatakan, sejatinya mereka menjadi demikian karena mereka kekurangan cinta. Mereka mengharapkan cinta itu pada manusia-manusia lainnya. Mereka belum mengarahkan pelabuhan terakhir cinta itu kepadaku. Dan saya pun terharu. Terus apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Ketika mereka mengenal cintaku, maka aku akan menggenapinya dan mereka akan bertumbuh, bersyukur mengenal aku di dalam dirinya. Makanya kenapa dikatakan barang siapa mengenal dirinya, maka mereka akan mengenal Tuhannya. Ya, langkah ini sederhana, tapi menurut saya banyak orang yang berubah karena proses ini. Ya, jadi mengapa kita tidak melakukan hal yang sederhana, tapi mengubah diri kita dibanding kita melakukan hal yang ruwet, tapi semakin membuat kita ruwet. Menurut saya ini jalan pintas, jalan terpendek, dengan proses penyadaran diri, keberserahan pada Tuhan, dan menghadirkan kekuatan Tuhan pada diri kita, melepas selapis demi selapis kekurangan diri, menguatkan rasa dicintai, memenuhi diri kita dengan cinta Tuhan, dan melakukan segala sesuatunya bahwa kita tidak sendiri. Tuhan bersama kita. Kadang-kala orang perlu penguatan, dan penguatan dari Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya menyadari tidak semua orang akan yakin dan percaya. Tapi bagi mereka yang sudah paham energi dan menyadari energi Tuhan yang hadir dalam dirinya, dan mereka tidak akan berpaling dari Tuhannya. Dan itulah yang saya bagikan dengan Soul Matter. Dengan Soul Matter kita menyadari, ya, apakah ini menjadi kehendak Tuhan untuk menjadi lebih baik? Kalau iya, ya kita jalankan saja. Tanpa lagi berpikir, banyak ruwet, banyak stres. Kalau nggak, soul matternya tidak perlu dipikirkan, ya nggak usah dipikirin. Ya, tetap saya yakin nantinya dengan proses ini, soul matter ini bisa menuntun banyak orang lebih mengenal dirinya, dan mereka dapat bangkit dari keterpurukan. Mereka akan mempunyai rasa love yang luar biasa, dan mereka bisa membagikan cinta pada banyak orang, dan itu akan indah. Semua orang akan bersyukur terlahir sebagai manusia dengan semua yang telah Tuhan berikan pada diri kita, bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Iya, banyak yang bilang nyesek Bun, terharu waktu Bunda cerita, dan banyak support banget nih, maksudnya ya kiriman love ya. Tapi saya percaya sih nggak cuman ngirimin love emoticon aja, tapi mereka memang memancarkan cintanya juga, kan terasa sampai di sini. Cuman itu adalah cerita Bunda. Mungkin ada beberapa orang yang bilang itu kan Bunda, belum tentu kita bisa mengalami hal yang sama. Tapi ini ada satu tayangan, mungkin kita bisa lihat sama-sama tentang dia yang emang sudah ngerasain awalnya bingung gimana proses cinta Tuhan segala macam, dan dia sudah ngerasain bagaimana proses cinta Tuhan itu ke dalam dirinya. Mungkin kita bisa tonton sama-sama. Semuanya serba terukur ternyata. Semua itu kebenaran itu serba pasti dan terukur di alam ini. Semua tercatat rapi di alam ini gitu.
Jadi kalau misalkan silakan sana berpendapat begini A, B, C, D, tapi kebenaran menurut Tuhan itu pasti ada ukurannya. Ternyata saya punya ini ya, nah, itu selapis demi selapis terkupas gitu Mas. Nah, itu saya bersyukur sekali. Mungkin dengan proses yang normal saya bisa beratus-ratus kali ya harus terakhir. Tapi ini 2 hari, alhamdulillah pemurnian lega, selalu lebih lega. Kita pasti dibekali dengan knowledge waktu di soul matter ini. Tapi yang paling berkesan bagi saya itu ketika pemurnian itu, terus kemudian kita bisa merasakan ya, karena kita sudah termurnikan, kita bisa merasakan bagaimana betapa Tuhan ini sangat cinta pada kita. Itu terasa sekali gitu, dengan turunnya cinta, cahaya dan energi Tuhan ke dalam tubuh kita. Itu wah sudah tidak bisa diinilah. Susah untuk diungkapkan rasa harunya itu. Harus bersemangat tetap ikut soul matter, karena begini, tidak hanya apalagi kita dapat mengenal kebenaran Tuhan ya, kita tidak tahu apa pendaman-pendaman yang ada pada diri kita. Setelah soul matter, setelah workshop ini saya baru tahu, oh ternyata saya punya ini ya, saya punya ini. Itu saya taunya di workshop soul matter. Kalau meditation online walaupun powernya juga cukup besar, cuman ya kalau dibandingkan dengan workshop soul matter ini, aduh masih kurang jauh sekali. Gitu Mas. Langsung itu sangat merubah kualitas hidup saya. Tidak hanya saya, bahkan orang-orang yang di sekitar saya, karena energi itu meradiasi. Jadi kita lebih berhati-hati dalam bertindak, berbicara, kan, berpikir, berperasaan. Artinya nggak seperti dulu lagi, yang dulu serba pokoknya mau saya gitu. Nah sekarang lebih kehendak Tuhan nggak, mau Tuhan nggak sih ini gitu. Ada nggak kehendak Tuhan di sini? Itu masih yang secara tidak langsung sebetulnya itu sangat berpengaruh pada seluruh kehidupan saya dan keluarga. Ya kalau berubah drastis kan aneh ya. Jadi kelihatan itu sikap-sikapnya itu mulai melunak gitu loh, mulai melunak. Walaupun dulu itu dia itu marah, menyelesaikan masalah itu pasti dengan marah, dengan ini ya bukannya marahnya itu dengan kekerasan bukan, tapi dengan ini aja kata-kata marah tuh. Kelihatan kalau dia merah wajahnya seperti itu. Tapi setelah ikut di soul matter ini, dia kelihatan sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa bersikap, beramah tamah gitu, sudah mulai bisa kelihatan dewasa gitu dibanding sebelumnya. Makanya saya syukur sekali, terima kasih sekali pada Bunda Arsaningsih yang telah membantu mendidik anak saya ya. Maksudnya anak saya itu sudah membaik itu atas didikan Ibu Bunda Arsaningsih juga. Walaupun sudah menjadi istri orang, bukan kewajiban saya lagi untuk mendidik, tapi bagaimanapun orang tua melihat anak kurang ini gitu kan, rasanya pengen mendidik, tapi kok sudah jadi orang tua kan nggak mungkin tuh saya mendidik anak seperti waktu saya mendidik anak waktu kecil gitu. Nah sekarang rupanya yang ikut bantu itu Bunda Arsaningsih. Jadi saya terima kasih kepada beliaunya yang telah sangat karakter anak saya itu ikut terbentuk baik. Itu saya bersyukur sekali. Mari bertumbuh bersama, Soul is Solution. By the way, ini ada satu message yang baru masuk dan bikin saya merinding Bunda. Dari Bu Lia Siti Kalia. Ya, Ibu selalu ditunggu loh Bu. Jadi jadi panelis juga di sini ya. Terima kasih. Oke, ini beliau bilang, mengenal diri sendiri bukan sebatas mengenal anggota fisik saja kan ya Bunda. Benar. Tetapi memahami dalam batinmu apa yang tersembunyi. Ya. Bahwa dalam diri ini ada sifat-sifat
kehewanan, sifat setan, sifat malaikat. Mungkin dilanjutkan lagi, mungkin tinggal mana yang akan dipilih dari sifat-sifat yang 3 ini. Ya kalau Iya. kita kenal, Ya kita kenal, kita bisa nyingkirin dong sifat-sifat Ntar dulu. yang ini. kalau kenal tapi nggak ada power. Nah itu Susah nggak juga. bisa. Jadi ya kalau saya biasa bilang kan ada 3 proses untuk apa ya, untuk menjadi lebih baik lah ya. Yang pertama kenali Mengenali dulu. dulu. Kenali dulu, begitu kenali ya dibersihkan. Ya. Setelah dibersihkan ya digas. Iya kan, udah apa? Handremnya udah handremnya turun. gini, digas. Ya memang tetap perlu proses, nggak bisa apa simsalabim Iya, gitu kan. Butuh Tetap waktu. perlu proses. Jadi ya cuman setidaknya akan jauh lebih mudah daripada kalau ini masih ada. Masih ada ya. Jadi tadi ada yang bertanya gimana caranya ya. Ya memang semua harus membuka diri, semua harus siap bertumbuh, siap belajar, menerima ya mungkin sesuatu yang baru, atau masalah energi ini kan mungkin sebelumnya belum tersentuh ya. Sekarang udah harus mulai menyelaraskan ya. Zaman Bapak Ibu sekarang udah lebih enak, bisa lewat YouTube kan kita berbagi dengan karma reinkarnasi. Beberapa masukan dari komen YouTube mengatakan bahwa saya dengan melihat dari YouTube karma reinkarnasi semua jadi terjawab, pertanyaan saya terjawab. Nah padahal itu kan hubungannya selalu dengan proses past life, dan kenapa ini terjadi karena begitu, kenapa ini begini karena begitu kan gitu. Jadi kita mulai terbuka wawasan, atau kita bilang apa ya dibilang realitanya ya. Kalau sekarang ini dengan berfisik realitanya cuma segini, tapi begitu kita buka wawasan dengan energi, realitanya tuh luas sekali. Nah barang siapa yang mau belajar tentu dia akan memperkaya dirinya dengan pengetahuan tadi. Jadi saya bilang nggak ada yang instan, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Udah deh, nggak usah deh saya belajar itu Bunda, cukup saya konsultasi sama Bunda. Oh maaf ya, jadi kenapa ya, ikut dulu, pahami dulu. Masalah nanti sudah belajar soul matter, mau cross check istilahnya, diskusi, oke, saya akan jawab. Karena kalau belum, menambah pertanyaan yang ruwet tambah ruwet ya kita, dan dia tidak mau belajar, rugi kan. Dan proses membuka realita itu kan satu proses, meluaskan realita itu satu proses yang panjang. Ya. Apalagi kalau misalnya bilang anggap dengan konsul aja bisa gitu, ya nggak membuka realita dalam waktu yang sangat singkat itu yang, kecuali realitanya sudah terbuka Ya. baru mulai bisa diajak diskusi lebih nyaman kan gitu ya. Ya itu perlu ya. Jadi Bapak Ibu tetap perlu belajar. Tetap mungkin bagi yang sudah mulai tertarik, saya kurang deh kalau cuma nonton YouTube, boleh ikut langkah awal mengenal jati diri. Atau yang nanti kita akan bagikan juga ada, paling sederhana deh, soul parenting ya, karena ini kan bagian trauma. Mungkin Bapak Ibu punya trauma masa kecil yang menghambat hand remnya nggak bisa turun karena kita punya trauma dengan orang tua kita. Ini yang kita selesaikan dalam pembelajaran online soul parenting, Dan tentunya dengan dasar energi ya. Yang berbeda juga antara soul parenting itu nggak cuman ngomongin masalahnya aja, karena di soul parenting itu ada proses soul reflection ya, ada proses pemurniannya. Jadi setelah kita paham dengan energi, perlahan dibersihkan selapis demi selapis sehingga akhirnya bisa jauh lebih lega. Dan tentu prosesnya smart, maksudnya bukan smart tuh SM soul matter ya. Jadi nggak sekedar Bunda bilang kayaknya ada gini, enggak, tapi memang terukur. Kalau misalnya terukurnya ada marah atau gimana, ya memang itu yang akan diselesaikan. Oke, mungkin sebenarnya prosesnya seperti itu Bunda. Iya betul. Jadi kan tetap ada upaya, penuhi diri dengan ilmu pengetahuan, tidak cukup hanya berteori. Makanya kenapa kita ada pemahaman dulu. Nanti kalau sudah mungkin ada contoh seperti tadi, saya merasa loh kok belum mengalir dengan baik ya, ada kebingungan, berarti ini butuh contoh ya. Ternyata tetap butuh contoh. Oke, saya tadi
memberikan contoh real ya yang berubah, dan mungkin kalau ada yang mau diskusi atau sharing, mereka-mereka yang sudah berubah cukup banyak ya, sehingga kita nggak cuma ya itu tadi ngomongin teori doang tanpa ada perubahan ya. Dan kita semua ingin berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau yang udah berproses, sudah tahu prosesnya seperti apa, sudah merasakan perubahannya, ya kita welcome untuk ya jadi guest juga ya di sini ya. Untungnya dengan proses sekarang udah lebih mudah ya, asal ada internet ya, dibandingin kalau dulu kan benar-benar terbatas banget antara ruang terbatas ruang dan waktu. By the way, ada yang nanya nih tentang proses soul parenting. Mungkin kalau emang mau tahu soul parenting itu seperti apa, kita bisa lihat satu video. Penuhilah diri kita dengan cinta Tuhan dan ubahlah anak-anak kita dengan penuh cinta. Ikut soul parenting itu sangat membantu sebagai orang tua untuk membuat kedekatan emosional dengan anak itu luar biasa. Karma kita mempengaruhi juga dengan anak-anak yang akan terlahir dari diri kita, dan memang itu yang harus kita hadapi. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti kelas online ini. Ikutlah soul parenting sehingga bisa memancarkan energi kasih yang lebih kepada anak. Proses daripada soul parenting ini adalah solusi apabila itu sudah terjadi dan tidak bisa kita hindari. Ya, begitulah prosesnya, nanti dirasain sendiri gimana dengan kita mengenal diri sendiri, kita setidaknya bisa menjadi orang tua yang jauh lebih baik, bisa membantu ya tanpa sadar kan kita ngasih handram juga ke orang-orang sekitar kita ya. Ya, tapi ada yang bertanya, soul parenting ini atau hanya untuk mereka yang sudah berkeluarga, Bunda? Tidak ya. Jadi ini juga untuk anak-anak ya, karena nanti mereka bukan anak-anak juga sih, Bun. Maksudnya remaja atau mereka yang belum berkeluarga atau belum punya anak ya, itu juga membantu, karena tentunya rekaman trauma mereka ada ya, jadi itu perlu juga dibersihkan. Oke, ya mungkin itu yang kita bahas tentang proses self love. Kalau secara garis besar tadi Bunda udah bilang bahwa self love adalah proses yang nyaman sama diri sendiri, proses dimana kita kenal sama diri sendiri. Karena kita kenal, kita bisa menghargai diri sendiri. Setelah kita menghargai, kita akan muncul rasa percaya diri, dan tentu itu akan membantu kita menyiapkan diri untuk apapun yang terjadi seperti itu. Ya, dan dapat berbagi dengan banyak orang dengan proses cinta ya. Jadi tahapan itu dilihat mungkin panjang, tapi kalau kita sudah mengenal yang tadi kita bagikan, sharingkan, maka itu menjadi sesuatu yang tidak perlu berlama-lama panjang dan menghabiskan waktu untuk proses mengenali diri. Cukup dengan ya mungkin tahapan-tahapan proses terhubung, pemurnian, dan banyak hal yang tadi sudah kita bahas. Ada yang bilang juga dari Chiavano ya, mungkin udah pernah diingat ya Chiavano ya, yang dulu sempat sharing juga. Saya dulu membenci diri sendiri karena pola asuh orang tua dan rekaman jiwa. Sungguh bersyukur mengenal bagaimana menghadirkan kekuatan Tuhan untuk membersihkannya. Ya, rasanya itu salah satu contoh yang bagus ya, berubah punya rasa percaya diri ya. Kalau awal mengenal Pak Chiavano kita wah gimana, tapi setelah sekarang ini dulu kayaknya malu-malu banget ya, malu banget mau ngomong atau gimana, gemeteran. Udah tapi gemeteran. Kemarin udah sharing loh di Karma Reinkarnasi dan realita yang dibahas itu padahal luar biasa. Realita dan pengendalian pikiran juga, beliau juga mungkin bisa ditonton. Yang belum nonton bisa ditonton ya. Oke. Dan ya mungkin itu garis besarnya Bunda, dan tentu yang bisa menyelesaikan atau membersihkan kita dari trauma-trauma masa lalu ya harus melibatkan kekuatan Tuhan. Ya, itu kata kuncinya.
Dan karena udah mau selesai juga, mungkin bisa dibantu dengan kata-kata penutupnya. Uraian saya sudah panjang lebar tadi ya? Kurang lebar? Kurang panjang. Ya biasanya biar seru sih. Ya mungkin teman-teman bisa lebih biar lebih makjleb gitu. Oh ini dasar adanya penutupnya gitu. Penutupnya ya. Jadi mikir lagi. Ya Bapak Ibu, banyak teori yang bisa dibagikan banyak orang. Tapi tentunya akan menjadi lebih makjleb ketika seorang belajar dari sesuatu yang pernah dilakukan dan mengubah dirinya. Ya, saya merasakan hal tersebut dan saya akhirnya berani berbicara untuk proses self love ini karena dulu saya sangat tidak percaya diri dan saya sangat minder ya dengan apapun itu. Padahal saya paham saya mungkin ya saya memiliki banyak kelebihan tapi saya tidak berani ya. Ketakutan, cemas dan banyak hal sehingga hidup saya pun porak-poranda. Tapi begitu saya mengenal lebih dalam dan Tuhan mengenal kekuatan Tuhan, saya gunakan untuk membersihkan, menyadari, menerima proses penerimaan akan diri. Apalagi seperti yang harus saya lakukan ini tidak mudah. Siapa yang nggak takut? Ya saya juga takut, tapi saya yakin kalau saya tidak berbicara banyak orang lebih bingung. Ya akhirnya saya tumbuhkan rasa percaya diri saya bukan karena ingin menggurui atau apa, tapi ternyata bagian dari past life yang saya miliki itu yang kurang baik. Ya menghambat, handremnya masih kenceng, trauma-trauma di past life. Dan dengan kekuatan Tuhanlah saya menyadari dan membersihkannya. Ya, saya paham tahapan tersebut karena saya pernah mengalami, saya paham dan saya bisa menuntun banyak orang untuk melakukan untuk mereka masing-masing. Ya mungkin kalau ada yang mau bercerita ya mereka sudah banyak yang berbagi. Dengan cara itu saya tidak lagi berteori yang banyak, tapi saya langsung mengaplikasikan secara secara energi ya, dan tidak butuh waktu lama ya, tidak harus berapa reinkarnasi untuk mengenali diri dan membuang waktu dengan kebingungan. Dengan proses energi memang jauh lebih cepat prosesnya, cuma dibutuhkan niat yang kuat bahwa saya ingin mengenali diri saya dan tentu butuh kerendahan hati. Nah ini modal dasar adalah kerendahan hati dan yakin dan percaya dengan kekuatan Tuhan, karena sesungguhnya ya Tuhan yang mampu menolong diri kita. Gimana caranya dan bagaimana? Ya ikuti terus proses pembelajarannya, bisa di YouTube nanti dengan pembelajaran online atau bahkan sampai di tahap workshop Soul Matter nantinya. Saya rasa itu saja Dr. Hasto. Saya sudah banyak bercerita tadi. Sekarang giliran Dr. Hasto. Saya nunggu itu masalahnya. Iya, yang ini belum saya share ke Bunda ya soalnya. Masalah yang ini saya belum tahu. Saya juga biasanya kan sebelum udah sempat share atau gimana, yang ini belum sempat di-share. Ya mudah-mudahan pas ya Bunda ya. Ya. Oke, ini ngomongin tentang self love. Mungkin bisa dibantu Deva. Oke. Terima aku. Ku kan lakukan peranku. Ku sembunyikan diriku selama kau cintai aku. Walau ku tahu ku bukan aku. Terima aku, kan ku lakukan apa yang kau mau, kan ku kenakan yang pantas bagimu, walau semakin ku tahu aku bukan lagi aku. Terima aku, semua berima untuk sadarkan, tak mungkin semua terima aku. Yang penting aku terima aku. Saat ku terima ku kan percaya diri. Dimanapun ku berdiri, tak lagi perlu validasi, walaupun pergi tak berdasi. Apa ini artinya mencintai diri? Tak lagi ragu, semakin mandiri, semakin yakin dalam melangkah
untuk bertumbuh dan menumbuhkan cinta untuk semua yang membutuhkan. Wow, keren. Iya. Saya nyoba untuk ngelihat kira-kira seperti apa prosesnya. Ya, Tapi ya benar itu semua yang tadi Dr. Rasto katakan ya. Semua luar biasa. Walaupun itu apa namanya, dituliskannya kapan itu ya? tadi pagi sih, Bu. Baru tadi pagi, tapi relevan dengan apa yang kita diskusikan kali ini. Ya, mungkin itu semua. Terima kasih banyak Bunda yang udah sharing. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang ngikut dan sharing banyak banget. Maksudnya ya prosesnya apa, dari masukan dari pertanyaan dan diskusinya banyak banget yang ngebantu kita lebih mudah untuk sharing. Terima kasih untuk tim di sini juga yang ngebantu. Dan jangan lupa kalau ada yang belum subscribe, wajib subscribe. Iya, dan terima kasih Bapak Ibu atas semuanya untuk ya dengan kerendahan hati menyimak pembelajaran malam hari ini. Karena jika kita tidak rendah hati, maka kita tidak bisa berbagi dengan keikhlasan. Demikian juga dari tim Sul yang sudah menyiapkan semuanya. Tentu mereka pun telah melakukan semuanya dengan rendah hati. Walaupun apa yang kami bagikan mungkin tidak semua dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua, paling tidak sudah sebagian ya, karena kalau ini kita bahas mungkin tidak akan selesai dalam waktu yang terbatas ini. Kita masih punya banyak waktu, tolong berikan saran, kritik kepada kami ya, komen mungkin apa yang perlu dibahas, karena tentu kita banyak yang kebingungan, ingin semua menjadi lebih baik. Begitu juga kami Tapi semuanya. komennya jangan di live chat ya. Kalau live chat kadang-kadang agak sulit untuk dibaca lagi kan gitu ya. Mungkin bisa langsung komen begitu selesai acara, komen ya di kolom komentar. Kira-kira karma, reinkarnasi, dan apa lagi yang seru untuk dibahas yang bisa menjawab kegalauan teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Iya, benar Dan sekali. pokoknya sebisa mungkin kita coba untuk berbagi. Lebih kurang mohon dimaklumi. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang pas di hati. Dan yang pasti mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.